Ya baik, selamat siang Tribuners. Ini saya sekarang berada di tempat kerajinan lumpang, asbak maupun cobek dari kayu milik Bu Ari Prastioningsih di Kelurahan Sentul, Kecamatan Panjen Kidul, Kota Blitar. Ya, ini Bu Ari ini sudah menekuni kerajinan kayu sebenarnya sejak 2015. Tapi awalnya Bu Ari ini hanya penyuplai bahan baku untuk perajin kendang jimbe yang ada di Kelurahan Sentul, wilayah Kelurahan Sentul maupun Kelurahan Ngadirejo. Jadi ketika pandemi itu para perajin kendang berhenti, sedangkan bahan untuk kendang itu yang dijual kepada perajin itu ikut berhenti numpuk. Akhirnya karena numpuk bahannya dari kayu, dia khawatir rusak, akhirnya muncul ide untuk membuat kerajinan lumpang kayu maupun cobek dan asbak. Dan ternyata memang secara belahan peminatnya lumayan banyak. Akhirnya usaha ini terus berkembang. Sekarang Bu Ari ini malah fokus untuk produksi sendiri. Dalam 1 bulan bisa sampai 1.000 biji untuk lumpang kayu pesanannya. Dia lebih fokus ke produksi sendiri. Kalau ini apa Mbak? Cobek ya? Itu di amplas. Sehari bisa berapa biji? 200-an biji ya sehari ya. Ya, ini akhirnya juga bisa menyerap tenaga kerja ya untuk para warga di sekitar ini. Jadi total ada sekitar 15 pekerja yang sekarang ikut membantu di tempat produksi lumpang maupun cobek maupun asbak di tempat Bu Ari itu, dengan pesanan rata-rata kebanyakan dari luar Jawa, Lampung, Kalimantan, termasuk Jakarta juga ada. Ya, ini kita akan melihat proses produksinya. Ini pekerja mengamplas ini, mengamplas. Nah, ini barang-barang yang sudah jadi. Ini lumpang Mas ya? Lumpang. Nah, ini bentuk lumpang kayunya. Itu dihaluskan Mas, diamplas juga. Ya, ini ada 15 pekerja, jadi memang ada bagian masing-masing. Tadi yang di depan bagian untuk bubut kayu banyak. Terus ini bagian untuk menghaluskan, membentuk kayu. Dalam juga ada finishing. Ya, memang di Sentul ini tempatnya para perajin berbahan kayu, baik ada mainan tradisional, tapi kemarin itu memang fokusnya di kendang jimbe, terutama ekspor ke Cina. Tapi karena pandemi kemarin untuk kendang jimbe akhirnya berhenti, banyak perajin yang gulung tikar, ada beberapa yang akhirnya harus beralih ke produksi lain untuk bertahan. Masuk Bu Ari ini salah satu yang akhirnya mendapat berkah dari pandemi. Karena pandemi berhenti, akhirnya ada inisiatif untuk produksi sendiri kerajinan dan berjalan sampai sekarang. Ini saya sekarang berada di rumahnya Bu Ari Prastioningsih, ibu rumah tangga yang sukses menjadi perajin lumpang kayu, asbak maupun cobek, peralatan dapur lah, ada telenan juga. Nah, ini hasil produksi di tempatnya Bu Ari, dan saya akan ngobrol dengan Bu Ari bagaimana awal-awal menekuni usaha ini. Awalnya saya hanya masuk bahan bakunya saja. Itu dimulai tahun 2015. 2015. Iya. Pemasok bahan baku untuk
Untuk kerajinan di daerah sini kan banyak Perajin kendang ya. Oh, oke. Berarti hanya masuk bahan baku saja awalnya ya. Kayu-kayu itu mulai 2015 ya. 2015. Terus berkembang ke kerajinan ini. Awalnya itu karena pandemi, terus sekarang itu sudah gimana ya, sudah kita stok tapi bahan bakunya itu sudah Tidak, tapi nggak ada yang beli. ambil, Nggak ambil. Karena pandemi kemarin untuk kerajinan kendang kan berhenti ya. Iya. Nah, terus ya. Akhirnya untuk mengurangi resiko kayu yang rusak, jadinya kita produksi sendiri, terus kita stok. Akhirnya kita Produksi. ya, akhirnya kita juga produksi sendiri. Ya. Itu awalnya produksi apa? Awalnya kita cuma lumpang aja karena Lumpang kayu ya. Itu bakunya itu belum ada, maksudnya pasarnya belum ada awal yang produksi itu. cuma Berarti hanya nyetok saja ya. Terus biar nggak rusak kayunya aja. Terus akhirnya kita belajar untuk pemasarannya, kita juga coba online akhirnya baik. berjalan sampai sekarang. Oke. Justru berjalan sampai sekarang, dan sekarang Iya. fokusnya malah produksi Iya. sendiri ya. Iya. Iya Bu. Selain lumpang kayu akhirnya berkembang ke apa Bu, peralatan dapur lainnya apa? Kita juga produksi cobek, telenan, sama asbak. Cobek. Ya, menyesuaikan pesanan aja. Menyesuaikan pesanan. Baik. Sekarang rata-rata Bu bisa produksi berapa biji per bulan itu? Total semua itu. Bulan itu mungkin kalau mungkin 1000-an mungkin. 1000 ya. Iya. Kalau pesanan paling banyak dari daerah mana saja? Biasanya itu dari Sumatera, Kalimantan, kebanyakan luar pulau malah. Luar pulau ya. Oh, luar pulau yang pesan apa untuk peralatan dapurnya ya. Iya. Ya. Kalau untuk pekerja sendiri Bu, sekarang ada berapa yang dipekerjakan di sini? Mungkin kurang lebihnya 15 orang. 15. Itu untuk warga sekitar sini ya. Kebanyakan warga sekitar. Warga sekitar. Itu awal-awal ketika pandemi kan berhenti, artinya sudah nyetok kayu, terus nggak ada yang ngambil kan, berhenti. Akhirnya diproduksi sendiri. Itu sempat apa, berhenti berapa bulan itu? Kurang lebihnya 4-5 bulanan. Berarti itu malah mengeluarkan modal, Iya. tapi tetap bertahan itu ya. Iya. Oke. Cuma mengurangi resiko kayu Resiko rusak. kayu rusak. Itu awal ada pesanan dari mana? Ketika Itu kita sudah nyetok itu ya, punya pasar. terus akhirnya itu ada mungkin ada orang jalan-jalan terus mampir ke sini, terus lihat cocok itu, terus akhirnya setiap seminggu sekali itu minta dikirim barangnya itu ke daerah Lampung. Oh, daerah Lampung, Ya. malah dari luar Jawa itu ya, Iya. yang awal. Akhirnya sampai sekarang masih. Ya, Bu bisa sambil ditunjukkan apa produksi kerajinannya. Ini yang lumpang ya ini ya. Ya, ini lumpang. Ini yang ukuran sedang. Ini ada modelnya 1, 2, 3 ini. Setiap ukuran ada 3 model. 3 model. Iya. Ya, baik. Kalau untuk yang lumpang ini dijual mulai harga berapa? Ini yang paling kecil ini. Oh, ada yang kecil ya? Iya, paling kecil ini 8.000. Ini 17.000. Kalau yang besar ada di. Oh, ada ya. Iya. Berarti sampai mulai 7.000 ya tadi ya? 8.000 sampai 90.000. 90.000 untuk yang lumpang itu. Berarti selain lumpang, yang banyak emang lumpang ya pesanan ya? Iya, lumpang sama cobek. Lumpang sama cobek. Ya baik. Terus asbak juga ya. Iya. Kalau untuk produksi sendiri itu proses dari awal kayu itu diapakan? Kayu itu Potong dulu ya, dipotong. Sesuai ukuran barangnya. Yang nanti, oke. Iya. Terus dibubut, baru nanti finishingnya diamplas sama dipitur. Oh, dipelitur saja ya, Iya. nggak ada pengecetan atau apa enggak ya? Enggak. Karena ini rata-rata pemesan itu memang untuk peralatan dapur asli ya. Iya, biasanya kalau untuk alat-alat dapur itu kan mintanya yang natural. Natural, Yang- baik. Yang aman. asli kayak aman itu ya, baik baik. Iya. Terus baik. Kalau untuk kayu, jenis kayunya memang tertentu ya untuk Iya, khusus mahoni saja. mahoni saja. Iya. Untuk bahan baku nggak ada kesulitan sampai hari ini? Alhamdulillahnya untuk sampai saat ini nggak ada kesulitan. Ya, ambil dari Blitar saja atau dari luar kota Ini juga? sampai dari luar daerah. Mana misalnya? Pacitan tadi Iya, katanya. Pacitan paling jauh itu. Oke.
Oke. Berarti per hari itu rata-rata bisa produksi berapa? 200-an. 200-an ya. 200-an biji ya. Iya, 200-an per itemnya itu. Kan Per- beda per- orang itu produksinya beda. Iya ya. Itu. Nah, baik. Ini untuk yang paling laris memang lumpang ya. Memang lumpang. Bu, ini dengan tadi produksi itu jumlahnya itu sampai 1000-an, sekitar 1000 ya. Itu kalau omset itu rata-rata bisa berapa per bulan? Mungkin Sekitaran ini 50 sampai 70-an. 50 sampai 70-an ya. Karena memang pesanan itu kan Iya. beda-beda tiap bulan. Ada bulan-bulan khusus rame, sepi itu ada, Bu? Iya, biasanya itu kalau sepi itu di akhir tahun. Akhir tahun, Iya. oke. Kalau lainnya berarti normal ya. Normal, iya, biasanya Oke, seperti itu. baik. Baik, Bu Ari, saya terima kasih banyak waktunya. Iya. Ya, itu tadi Bu Ari, dia menceritakan awal mula menekuni kerajinan peralatan dapur, terutama untuk lumpang kayu, terus cobek dan asbak. Jadi memang awalnya sebenarnya dia hanya penyuplai untuk bahan baku pembuatan kendang, tapi karena pandemi kemarin kerajinan kendang berhenti, terus stok kayu yang di rumah sudah banyak, akhirnya dia mencoba untuk produksi sendiri dan perlahan-lahan akhirnya diminati pasar untuk produksinya. Baik, sementara itu laporan saya dari Kota Blitar. Selamat